wabarakatuh. Bersama saya Bapak Antus Jempol yang terkenal di Banten sampai Cirebon sampai mancanegara, Nusantara. Ya, saya Bapak Antus mau agak tertarik mengulas sejarah tentang makom Lawang Agung ini. Ada bedanya tidak dengan Lawang Abang yang saya dengar itu? Kalau untuk Lawang Agung itu tetap Lawang Agung atau Lawang Keagungan. Ini Lawang Agung, di sana Lawang Abang. Oh, beda lagi. Ya, di sini ada pintu ada lawang tujuh lawang, 7 pintu. Yang pusat utama itu di Lawang Kanari. Di makam Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, kakeknya Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, ini Lawang Agung di sini ini sebenarnya dulu kota terbesar se-Asia Tenggara. Ini jantungnya Kesultanan Banten. Kalau Keraton Soraswan, Keraton Kaibon itu pusat pemerintahan di sana, pusat kerajaannya di sana. Di sini jantungnya. Jadi anak cucu Sultan itu dididiknya di sini, dididik Al-Qur'annya, kitabnya, kanuragannya. Jadi setelah Keraton Soraswan dihancurkan 1808 oleh Dendles, seluruh keluarga Sultan dibunuh dan banyak eksodus kemana-mana. Nah, terakhir Sultan Safiyuddin, Sultan Muhammad Safiyuddin, Sultan yang ke-20, setelah keraton dihancurkan, Sultan Safiyuddin dipindahkan di Istana Kaibon. Karena waktu itu pemerintahan dipindahkan ke Kaibon. Nah, karena terus selama itu membangkang, Sultan Muhammad Safiyuddin dibuang ke Surabaya. Tahun 1813 terakhir waktu itu dihancurkannya Keraton Kaibon. Nah, di situ habis semua keluarga besar Banten dibunuh. Banyak yang ustadz lagi ngaji diseret pakai kuda, digantung di kampung pegantungan Serang tuh. Oh. Karena dulu Serang itu sawah. Sebutan pegantung itu karena banyak yang digantung ya, di situ besar. Di pegantungan Serang, di Masjid Kuno Kaujon masih ada tempat gantungannya di situ. Nah, dulu Serang itu sawah, ini kotanya. Ini kotanya. Iya. Sekarang dibalik sama Allah, ini jadi sawah, Serang jadi kota. Dulu berarti ada pesantren atau apa? Banyak di sini. Iya. Termasuk masjid, ada pondasi masjidnya, Masjid Al-Fatih, terus Istana Kencana Wungu, Istana Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, kebun binatangnya Sultan Abdul Mafakhir, hadiah untuk Nyi Ratu Gede, terus banyak lagi yang lainnya yang belum saya temukan di tengah-tengah sana. Termasuk di sebelah sana masih banyak makam Syekh Ali, Syekh Jabar, Syekh Sidik, Syekh Umar, Syekh Wali Wijaya Kusuma yang membeat Maulana Hasanuddin sebagai Maulana tanggal 8 Oktober 1526. Dan ini jalan Sultan namanya dahulu dari Kelapa II. Ya? Dari rumahnya yang punya YouTube ini nih, YouTuber ini, Lendi Herlambang. Itu dari Kelapa II tembusnya ke sini. Jalan utamanya ya? Iya. Karena di Kelapa II itu ada pabrik gula, termasuk pesantrennya Kiai itu tempat bersejarah sebenarnya. Oh, pesantren Al-Junaidi An-Nasai itu. Iya. Dan tembusannya ke sini. Ini jalan Sultan sampai ke Keraton Soraswan. Nah, selama 300 tahun yang lalu di sini tidak ada yang kalau peduli mungkin nggak bisa saya sebutkan tidak ada yang peduli. Mungkin mereka kesini sungkan dan takut karena keadaannya angker. Iya, karena gelap gitu ya. Iya, jadi saya berkah dukungan dari bapaknya Pak Lendi Herlambang, yaitu Pak Dedi, termasuk dulur-dulur. Saya di sini sudah 3 tahun, alhamdulillah. Saya membangun sedikit demi sedikit di sini. Alhamdulillah. Dan dibantu semennya juga dikirim oleh Pak Dedi. Alhamdulillah. Jadi seperti ini. Bukan ini saja yang saya bangun. Di sana ada Pangeran Reksa Negara, Reksa Bumi. Alhamdulillah sudah beres kaji, sudah dilampuin. Tinggal tempat wudhu sama musola. Wali Wijaya Kusuma, tempat wudhu sudah beres. Musola dipending dulu karena musim hujan. Oh iya. Nah, nilai sejarah yang sangat mahal pemirsa, khususnya untuk warga Banten yang biar tahu nilai sejarah histori di Banten ini seperti apa. Secara pribadi banyak yang belum saya tahu, makanya saya tertarik untuk bertanya. Nah, kalau boleh saya tanya nih, yang ada di makom ini ulama besar itu dari daerah mana aja? Dari Nusantara. Nusantara. Karena ketika Maulana
ketika Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir diangkat menjadi seorang sultan oleh Kesultanan Turki Utsmani, beliau 55 tahun memimpin di Banten. Beliau mengundang para ulama besar senusantara dari Aceh, Bali, Kalimantan, terus Demak, Pajajaran, semuanya kumpul di sini. Turki Utsmani, mereka digaji 10 kali lipat oleh Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Karena Sultan Abul Mafakhir itu di samping sebagai sultan, beliau seminggu sekali duduk di singgasana sambil mengajarkan kitab Insan Kamil. Makanya kami di sini pengajian Insan Kamil itu sebulan sekali, dilanjutkan oleh Ketua KUN, Kerukunan Ulama Nusantara, Syekh Rohimuddin Nawawi, Syekh Fadil Jailani dari Baghdad, Irak. Beliau masih dzurriyyat dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang memegang manuskrip Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Imam Besar Masjidil Aqsa Palestina, Syekh Amar Azmi Ar-Rufati Al-Jalani, sama Syekh Muhyiddin As-Siddiqi Al-Jalani dari Damaskus, Syria. Wah, luar biasa pemirsa. Bukan cuma Nusantara tapi mancanegara. Mancanegara. Lihat pemirsa, dengar sejarahnya saja bikin bulu kuduk merinding. Karena nilai sejarah ini sangat mahal. Nah, saya secara pribadi dan tim kru channel Lendi Herlambang mengucapkan terima kasih melestarikan nilai sejarah atau situs-situs peninggalan para ulama-ulama besar dari kesultanan segala macam. Mudah-mudahan Bapak Antus Jempol diberi kesehatan. Amin. Agar nilai sejarah Banten yang lain yang belum terungkap diungkap kembali. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Antus, sehat selalu, sukses. Tapi jangan lupa ya, sabrek channel YouTube Lendi Herlambang. Terima kasih.